Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kait dengan jelang pemindahan jenazah Paus Fransiskus yang sebelumnya disemayamkan di kediamannya dan saat ini jenazah Paus akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang ini menjadi kesempatan bagi seluruh umat yang datang ke sana memberikan penghormatan terakhir sekaligus juga doa bagi Paus Fransiskus. Dan visual yang kami tampilkan saat ini pemirsa, ini adalah suasana terkini di sekitar Basilika Santo Petrus di Vatikan. Terlihat ini sudah ada sejumlah persiapan dan juga umat yang terus berkumpul menantikan kedatangan dari jenazah Paus Fransiskus untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga doa atau juga menyampaikan kesan bagaimana kenangan mereka melihat sosok pemimpin gereja Katolik sedunia yaitu Paus Fransiskus. Nah, pemirsa, Basilika Santo Petrus ini merupakan kompleks gereja yang rencananya akan menjadi tempat di mana nantinya warga bisa mendoakan Paus Fransiskus untuk yang terakhir kalinya sebelum nanti akan dimakamkan pada tanggal 26 April. Untuk rangkaian prosesi hari ini, pemirsa, pukul 9 waktu Vatikan, jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari Kapel Casa Santa Marta, nanti akan menuju ke Basilika Santo Petrus. Nanti prosesi ini akan dipimpin langsung oleh Kardinal Kevin Farrell, Kamerlengo Gereja Roma. Kemudian untuk rute prosesi iring-iringan ini nanti akan melewati lapangan Santa Marta, lapangan Martir Perdana Roma, gerbang lonceng, kemudian masuk ke Basilika melalui pintu utama. Pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Casa Santa Marta, tempat disemayamkannya jenazah Paus Fransiskus yang sesaat lagi akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus di Vatikan. Di mana ketika nanti sudah berada di Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus akan ditempatkan di altar pengakuan. Kardinal Farrell akan memimpin liturgi Sabda sebagai bagian dari penghormatan gerejawi. Dan umat juga dapat memberikan penghormatan setelah liturgi, di mana umat Katolik akan berkesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Paus Fransiskus hingga Jumat malam. Selain itu juga informasi yang kami peroleh sampai saat ini pemirsa terkait dengan pemakaman dari Paus Fransiskus ini sesuai dengan wasiat yang ditulisnya pemirsa. Sebelum ia meninggal dunia, Paus Fransiskus menyatakan ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore pada Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 10 waktu setempat. Atau ini kira-kira sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa, di mana upacara pemakaman ini akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Dan Marcel, pemirsa, saya ajak Anda supaya kita bisa lebih memahami nanti bagaimana prosesi dari mulai pemindahan jenazah yang akan dilakukan pukul 9 waktu Vatikan hari ini sampai dengan nanti pada saat prosesi pemakaman sudah selesai dilakukan. Kita akan tanyakan langsung, ada Romo Koko sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Romo, selamat siang Romo. Selamat siang, Mbak. Oke, Romo, jadi kalau untuk hari ini rangkaiannya apa sebenarnya Romo? Dan maknanya apa pada saat jenazah Pope Francis nanti akan dipindahkan dari Basilika ke Basilika Santo Petrus dari Santa Marta? Ya, sesuai dengan kebiasaan selama ini bahwa Bapak Suci yang meninggal itu akan dipindahkan dari Casa Marta atau dulu Istana Paus yang tinggal di Istana Pausan ke Basilika Santo Petrus.
Tujuannya adalah agar umat atau siapapun yang ingin melihat langsung sebelum Bapak Suci dimakamkan itu diberi kesempatan untuk memberikan doa kepada Bapak Suci yang meninggal itu. Nah, yang kedua, ini saya membayangkan bahwa ini Bapak Suci ini kan magnetnya luar biasa besar ya. Artinya beliau sebagai pemimpin tapi juga berjiwa pelayan sehingga banyak orang itu yang merasa kehilangan, dan pasti kalau diberi kesempatan itu semua orang pengen kalau bisa masuk nanti ke Basilika Santo Petrus untuk mengucapkan selamat jalan dan mendoakan beliau, karena beliau adalah milik dari umat Katolik dan juga milik dari semua masyarakat dunia. Hal itu tampak dari bagaimana kita melihat hari-hari ini begitu banyak orang mendoakan beliau. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan terakhir secara fisik untuk mengungkapkan rasa cinta, mungkin juga rasa bangga, dan juga doa-doa untuk Bapak Suci Fransiskus yang telah meninggalkan kita. Demikian, Mbak. Oke. Ya, Romo Koko, dalam proses persemayaman di Basilika Santo Petrus nanti, ini kabarnya akan ada liturgi atau peribadatan yang juga dilakukan. Apakah prosesi ini akan terbuka bagi umat atau seperti apa nanti, Romo Koko? Untuk ibadah ini, sejauh saya pahami itu akan lebih dikhususkan untuk kalangan tertentu dahulu. Misalnya untuk para Bapak Kardinal, kemudian keluarga atau pegawai ataupun orang-orang yang dipilih oleh Vatikan untuk turut menyertai dan berdoa proses pemindahan itu. Nah, setelah selesai baru kemudian pintu Basilika Santo Petrus itu dibuka untuk umum. Hal ini memang saya ingat tahun 2006 yang lalu ketika saya sekolah di Roma, dan kebetulan waktu itu juga Bapak Yohanes Paulus II wafat. Pada waktu juga saya bisa melihat langsung pemindahan jenazah ke Santo Petrus. Itu memang lebih dulu didahului oleh para Bapak Kardinal, baru kemudian setelah semua ibadah selesai, semua sudah siap di dalam, baru kemudian pada waktu tertentu pintu Basilika dibuka untuk umum. Itu pun juga saya menduga bahwa sekarang sudah ada ribuan orang yang menunggu mengular di lapangan Santo Petrus itu untuk antri nantinya bisa menyaksikan Bapak Suci Fransiskus yang nanti akan terbaring di altar Basilika Santo Petrus. Oke, Romo, tapi mungkin ada yang sedikit berbeda dan menyita perhatian publik karena Pope Francis ini kan meminta supaya persemayaman sampai dengan pemakaman akan berlangsung sederhana untuk kali ini. Dan sejauh yang Anda pahami, nanti apa yang akan berbeda ketimbang yang sebelumnya? Mungkin Benediktus ke-16, Yohanes Paulus II, nanti apa kira-kira akan berbeda? Saya merasa bahwa kalau soal kesederhanaan dalam pemakaman itu yang berbeda itu hanya tempatnya, Mbak. Kalau soal peti itu sejauh saya lihat itu hampir semua peti para Bapak Paus itu sederhana, hanya terbuat dari kayu. Seperti Yohanes Paulus II, kemudian Paus Benediktus ke-16, dan sekarang pun juga Bapak Suci Fransiskus juga meminta petinya sederhana. Tentu pesannya sangat kuat bahwa sepeninggal beliau harapannya cara hidup, semangat hidup yang sederhana yang telah diteladankan oleh Bapak Suci Fransiskus itu terus dihayati, terus dihidupi oleh kita semua yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya katakan di depan adalah soal tempat yang berbeda. Kalau selama ini kan Bapak Suci itu kan dimakamkan di Basilika Santo Petrus, tetapi Bapak Suci Fransiskus itu meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejauh saya pahami bahwa beliau memang meminta hal ini karena beliau memiliki ikatan batin, ikatan iman yang sangat dalam dengan Bunda Maria.
karena disebut Maria Majore, karena di situ memang basilika itu didedikasikan untuk Bunda Maria. Dan karenanya beliau itu, maksud saya Bapak Suci Fransiskus itu selalu berdoa sebelum pergi, sebelum menjalankan perjalanan atau setelah kembali atau dalam hari-hari biasa, beliau memiliki hobi ataupun kesenangan untuk berdoa di depan berdoa di Basilika Santa Maria Maggiore, sehingga relasi atau devosi Bapak Suci dengan Bunda Maria yang sangat kuat itulah yang kemudian memunculkan keinginan beliau untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu sih, Mbak. Ya, ada cerita yang tentunya menggugah juga terkait dengan kesederhanaan dari Paus Fransiskus yang membuat dirinya ingin ada prosesi yang berbeda begitu ya dari biasanya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Romo Paulus Christian Siswantoko selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan sebelum itu kita akan lihat pemirsa kondisi terkini di Casa Santa Marta, tempat disemayamkannya jenazah Paus Fransiskus yang sesaat lagi akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Ini menjadi suatu kesempatan bagi umat nantinya untuk bisa memberikan penghormatan dan juga doa bagi Paus Fransiskus. Seperti dalam dialog kami tadi sebelumnya bersama dengan Romo Koko, bahwa nanti prosesinya adalah akan digelar ibadah atau liturgi terlebih dahulu di Basilika Santo Petrus secara tertutup dan juga terbatas. Namun setelah itu nantinya pintu dari Basilika Santo Petrus akan dibuka dan disitulah saatnya bagi umat untuk bisa memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Dan pemirsa, yang baru saja kita saksikan tadi adalah iring-iringan yang akan mengantarkan jenazah Paus Fransiskus ke Basilika Santo Petrus. Tadi kita dengarkan juga ada lonceng gereja yang dibunyikan. Ini tentu untuk menyertai iring-iringan yang akan membawa jenazah Paus Fransiskus ke tempat persemayaman selanjutnya. Kita akan tanyakan apa maknanya. Masih bersama kami ada Romo Koko. Romo Koko, tadi kita dengarkan ada bunyi lonceng gereja yang juga ikut dalam iring-iringan ini. Jadi maknanya apa, Romo? Ya, jadi dalam tradisi Katolik itu setiap kali jenazah dibawa ke pemakaman itu selalu diiringi dengan lonceng. Lonceng itu kan selalu berada di dalam lingkungan atau dalam gedung gereja. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang sedang meninggal dan pergi itu selalu bersatu dengan gereja sejak hidup sampai dengan wafatnya. Bersatu dengan Kristus sejak hidup sampai dengan wafatnya. Itulah sebenarnya yang dapat diartikan mengapa lonceng selalu dibunyikan. Yang kedua juga mengajak orang untuk kembali menyadari dan masuk ke dalam hati masing-masing ketika mendengar lonceng,
untuk bertemu dengan Tuhan dan mendoakan orang yang sedang di bawah itu, orang yang meninggal itu untuk didoakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan doa-doa kita, ya segala dosa yang ada di dalam diri orang yang meninggal itu diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian juga di saat yang sama beliau boleh mengalami kerahiman Tuhan, boleh mengalami hidup yang kekal. Jadi itu adalah bunyi yang mengajak orang untuk masuk ke dalam dunia spiritual, dunia iman, dunia rohani, khususnya untuk memberikan doa kepada Bapak Suci yang saat ini sedang dibawa atau dipindahkan dari Casamarta ke Basilika Santo Petrus. Begitu, Mbak. Ya, Romo Koko, ini kalau kita lihat begitu ya, jarak dari Casa Santa Marta menuju Basilika Santo Petrus ini kurang lebih sekitar 200 meter. Artinya ini ada prosesi arak-arakan juga yang berlangsung di sana. Mungkin Romo, kami ingin tahu secara teknis nanti akan seperti apa jenazah Paus Fransiskus ini dibawa dan mungkin makna-makna di baliknya juga, Romo. Yang jelas seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah perarakan dalam suasana doa ya Mbak. Ya meskipun jaraknya dekat ya, tetapi karena dibawa dalam suasana doa, jalan secara pelan, kemudian dengan suasana yang tenang, ini sebenarnya merupakan sebuah perjalanan yang dapat kita artikan sebagai perjalanan menuju ke kehidupan yang baru. Dan Romo Koko, saya potong dulu Romo, kita akan lihat jenazahnya saat ini akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Baik. Anima
Oke pemirsa, jadi itu tadi adalah secuplik arak-arakan yang bisa kita saksikan bersama dari layar kaca. Ini adalah situasi terkini untuk iring-iringan jenazah Paus Fransiskus yang dibawa dari Casa Santa Marta menuju ke Basilika Santo Petrus. Nah, Romo Koko, kita lihat di sini ada banyak sekali yang hadir, mulai dari ada yang membawa peti kayu, kemudian ada kardinal juga, dan banyak lagi orang yang hadir untuk mengantarkan jenazah Paus Fransiskus. Untuk kardinal mungkin yang tercatat terakhir per bulan April ada 252 orang kardinal, tapi yang hadir di sana apakah semuanya ikut hadir, Romo? Untuk bisa memastikan semua itu tidak mudah ya Mbak, karena kan juga tergantung situasi. Misalnya untuk Indonesia, itu kan ada dua, yaitu Bapak Kardinal Julius Darmatmojo yang sudah usia 90 tahun, dan yang kedua adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang baru berusia 75 tahun. Nah, yang akan berangkat ke Vatikan adalah Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, sehingga untuk bisa memastikan apakah seluruhnya akan hadir itu tidak mudah, karena tergantung dari mungkin ada yang sudah sepuh, ada yang sudah sakit, sehingga mungkin tidak semua bisa hadir di Vatikan, begitu Mbak. Baik, Romo Koko, ini setelah iring-iringan nanti sampai tiba di Basilika Santo Petrus, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa akan ada ibadah terlebih dahulu. Apakah ibadah ini akan langsung setibanya di Basilika Santo Petrus langsung digelar ibadah atau seperti apa Romo rangkaiannya? Iya, akan langsung Mbak, karena kan ini sudah rangkaian ibadah ini Mbak, sejak dibawa dari Casa Santa Marta sudah berdoa di sana, itu kan pembukaan di sana, kemudian diarak untuk menuju ke Basilika Santo Petrus. Setelah sampai di Basilika, kemudian doa diteruskan Mbak sampai selesai. Jadi ini kan rangkaian ibadah itu sejak ada di Casa Santa Marta sampai di Basilika Santo Petrus Mbak. Baru nanti penutupannya memang ada di Basilika Santo Petrus, begitu. Baik, Romo, kalau dalam kondisi seperti saat ini, berarti kan semua orang sedang menantikan nanti bagaimana persemayaman sampai dengan pemakaman. Apa yang biasanya terjadi untuk aktivitas masyarakat yang berada di Vatikan saat ini, Romo? Yang biasa terjadi mesti akan Basilika, lapangan Santo Petrus itu pasti akan selalu ramai orang, Mbak. Karena saya meyakini bahwa sampai nanti hari Jumat malam itu pasti entah itu wartawan, entah itu masyarakat biasa, itu pasti memiliki keinginan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Suci Fransiskus ini. Maka bisa kita bayangkan kalau setiap hari sejak hari ini sampai hari Jumat itu Basilika yang biasa ramai sekarang pasti akan jauh lebih ramai lagi. Dengan maksud yang sama, yaitu kalau bisa masuk ke Basilika Santo Petrus dan bisa melihat langsung jenazah Bapak Suci sebelum dimakamkan. Ya. Hanya kemudian kalau untuk di tingkat Vatikan sendiri dari sisi pemerintahan itu berhenti Mbak, karena begitu Bapak Paus meninggal yang disebut dengan sede vacante, maka segala lembaga, segala divisi, segala kementerian yang ada itu otomatis juga ikut berhenti sampai nanti terpilihnya paus yang baru. Kalau itu di tingkat pemerintahan kepausan ya Mbak. Kalau di tingkat masyarakat biasa ya tadi saya katakan di depan seperti itu Mbak. Baik. Ya Romo, kami juga ingin sedikit bercerita begitu ya terkait dengan warisan, ajaran, inspirasi maupun juga teladan yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Salah satu yang juga mungkin sering didengar adalah Fratelli Tutti. Ini adalah bagaimana pengajaran terkait persaudaraan universal dan juga persahabatan dengan seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang. Bagaimana Romo menjelaskan terkait dengan teladan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, Romo? Betul Mbak, itu salah satu ajaran Bapak Suci yang sungguh sangat fenomenal dan sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini Mbak.
ketika dunia ini sedang riuh dengan berbagai macam kekerasan, dengan berbagai macam perang antar negara, antar suku, Bapak Suci menulis sebuah ajaran Fratelli Tutti, yaitu persaudaraan untuk semua. Bapak Suci mengajak kita semua yang memiliki hati untuk membuka hati kepada semua orang tanpa pilih, tanpa pandang agama, suku, dan golongan. Dan itu sudah beliau contohkan paling tidak dalam 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah saat beliau bertemu dengan Imam Besar Masjid Al-Azhar. Dan di sanalah kemudian muncul deklarasi Abu Dhabi yang intinya adalah membangun persaudaraan untuk semua demi kemanusiaan tahun 2019. Yang kedua adalah pada kunjungan Paus Fransiskus 7 bulan yang lalu pada bulan September. Beliau bersama Imam Besar Istiqlal juga membuat deklarasi untuk meneguhkan kerukunan demi kemanusiaan. Ini sudah menjadi 2 peristiwa yang sangat simbolis. Bapak Suci mengajak semua orang, yuk sekarang bergandengan tangan, yuk sekarang bersaudara, bersahabat, saling berjabat tangan, merekatkan persaudaraan untuk berjalan bersama, mengatasi berbagai macam persoalan yang saat ini ada. Dan beliau itu juga ditampakkan secara pribadi, Mbak. Misalnya ketika kita lihat langsung ya, 7 bulan lalu beliau ke Indonesia, beliau membuka jendela mobil, melambaikan tangan, tersenyum, bahkan berhenti. Tidak hanya berhenti kepada orang yang memakai rosario atau membuat tanda salib, berhenti kepada siapapun, entah itu agamanya apa, entah itu dari mana. Begitu beliau berhenti, beliau tersenyum, beliau memberi berkat, beliau mendoakan. Ini sudah menjadi contoh. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang Fratelli Tutti, tapi beliau juga menghidupi dan memberi contoh. Oh, ini loh yang saat ini dibutuhkan orang-orang seperti Bapak Paus ini. Meskipun datang ke negara Indonesia yang mungkin belum beliau kenal, tapi beliau merasa bahwa beliau nyaman, aman di Indonesia, merasa bahwa semua orang Indonesia baik, lalu akhirnya yang tampak adalah kita yang kagum. Mengapa beliau bisa seperti itu untuk di negara asing? Begitu, Mbak. Kita akan tanyakan lagi pemirsa pada Romo Koko nanti seputar bagaimana pribadi Paus Fransiskus yang bisa kita teladani. Tapi kita simak dulu pemirsa, ini dia adalah situasi terkini karena ini dari Vatikan lewat kanal media resminya menyiarkan langsung bagaimana proses arak-arakan berlangsung saat ini. Audi voce
Pemirsa, jadi saat ini pemindahan jenazah sudah dilakukan. Jenazah Paus Fransiskus saat ini sudah berada di Basilika Santo Petrus. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana iring-iringan ini berlangsung. Dari Casa Santa Marta sudah tiba di Basilika Santo Petrus. Nah, saya mau ajak Anda kita tanya lagi pada Romo Koko. Romo, dari yang sudah kita lihat saat ini, apa yang bisa dimaknai terkait dengan simbol teologis, kesakralan yang bisa dilihat oleh masyarakat dimanapun berada saat ini, Romo? Yang dapat saya lihat sebenarnya adalah suasana usuk, suasana doa. Jadi Bapak Suci Fransiskus diarak dari Casa Santa Marta menuju Basilika itu dalam suasana doa. Dan doa itulah juga yang menjadi kekuatan bagi Bapak Suci Fransiskus untuk terus kemarin memimpin umat Katolik di seluruh dunia selama kurang lebih 12 tahun. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana beliau itu sebagai seorang pemimpin, tapi juga memiliki jiwa pelayan. Pelayan itu kan pribadi yang mau melayani, entah dengan kata-kata, entah dengan tindakan, entah dengan apapun. Dari layar kaca kita bisa melihat bahwa beliau sebagai pelayan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Katolik, itu terbukti pada siang ini atau pada hari-hari ini ketika ribuan orang, jutaan orang selalu ingin mengikuti perkembangan yang ada di Vatikan, termasuk siang ini juga ingin mengikuti prosesi pemindahan jenazah beliau. Meskipun beliau sudah meninggalkan kita, tapi yang namanya ikatan kasih, ikatan cinta yang beliau tebarkan selama 12 tahun menjadi seorang paus itu masih sangat kuat dan mungkin akan terus kuat, begitu ya. Jadi kita ditinggalkan secara fisik oleh Bapak Paus, tetapi cintanya kepada kita itu kita rasakan sampai kapanpun juga. Dan hari-hari ini kita sungguh bisa melihat dengan jelas bagaimana beliau menaburkan yang namanya jaring kasih, jala cinta kepada semua orang, kepada semua kalangan, yang kemudian dapat kita rasakan bahwa semua orang, semua kalangan merasa kehilangan. Dan ini juga para kardinal, para uskup, para suster, para romo yang tadi juga ikut mengiringi menjadi kelompok yang masih dalam kelompok khusus yang boleh mengiringi. Ini juga menggambarkan bagaimana beliau sungguh-sungguh menghargai, menghormati pemimpin sekaligus juga Bapak dan juga pelayan selama Bapak Suci menjadi uskup Roma dan juga menjadi paus bagi seluruh umat Katolik di dunia. Begitu Mbak kira-kira. Baik, Romo Koko, kita akan lanjutkan perbincangan dan kita sambil melihat bagaimana situasi terkini prosesi ibadah yang akan dilanjutkan di Basilika Santo Petrus. Setibanya peti jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus yang sebelumnya disemayamkan di Casa Santa Marta. Dan tadi pemirsa kita sudah berbincang dengan Romo Koko siang hari ini di Newsline. Terima kasih Romo Koko karena sudah bergabung bersama kami memberikan makna dan juga perspektif untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Romo. Sancte Cornelii, ora pro eum, Sancte Xiste, ora pro eum, Sancte Silvestre, ora pro eum, Sancte Damase, ora pro eum, Sancte Ioannes, ora pro eum, Sancte Martine, ora pro eum, Sancte Leo Magne. Pemirsa, jadi yang kita saksikan saat ini adalah situasi terkini di Basilika Santo Petrus.
Ini adalah prosesi yang dilakukan setelah peti jenazah Paus Fransiskus dibawa, dipindahkan dari Casa Santa Marta menuju ke Basilika Santo Petrus. Ini adalah salah satu tempat persemayamannya. Nanti juga akan ada ibadah khusus yang dilanjutkan. Yang pertama ini dilakukan secara khusus untuk para kardinal yang hadir di Vatikan, kemudian nanti akan dibuka untuk umum setelah ibadah ini selesai dilakukan. Nah, di sini pemirsa, kita lihat kalau doa sudah dimulai, sudah ada ibadah yang dilakukan, dilanjutkan langsung dari iring-iringan membawa jenazah Paus Fransiskus tadi dilakukan dan lanjut dengan berdoa di dalam Basilika Santo Petrus. Dan sampai saat ini kita lihat bahwa peti Paus Fransiskus tetap terbuka, bisa dimaknai bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan untuk semua yang hadir di sana memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus sebelum nanti dimakamkan pada tanggal 26 April 2025. Yang Anda saksikan menggunakan jubah berwarna merah, ini adalah para kardinal yang datang ke Basilika Santo Petrus hari ini. Kemudian ibadahnya sudah dimulai sejak tadi pada saat iring-iringan pertama kali sudah dilakukan. Kemudian besok juga akan ada misa requiem yang dilakukan di sana. Dan terlantun banyak doa dari umat yang hadir di Basilika Santo Petrus. Mereka berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk mengirimkan doa bagi Paus Fransiskus. Sante Bonifati, ora pro eum, Sante Stanislae, ora pro eum, Sante Toma, ora pro eum, Dan Ioannes et Toma, ora pro eum. Dan pemirsa, dalam liturgi persemayaman yang sedang berlangsung pada saat ini juga menjadi kesempatan bagi umat untuk bisa melihat langsung jenazah dari Paus Fransiskus. Seperti yang tadi kita lihat bersama bahwa peti dari Paus Fransiskus ini tidak ditutup atau dibiarkan terbuka, menjadi suatu praktik yang mungkin tidak biasa dalam liturgi persemayaman. Dan juga kalau kita lihat dalam liturgi persemayaman ini pemirsa, jenazah sudah ditempatkan di depan altar utama Basilika Santo Petrus atau yang juga sering disebut sebagai Capella Papale. Pada kesempatan ini umat Katolik dan para peziarah nanti juga akan diberikan waktu untuk bisa menghormati jenazah Paus Fransiskus. Akan berlangsung selama 3 hari pemirsa sampai dengan hari Jumat nanti. Dan yang saat ini kalau bisa Anda dengarkan ada lantunan doa. Ini merupakan bagian dari misa persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Ada doa-doa resmi yang dinaikkan. Ini diambil dari kitab Mazmur. Dilantunkan secara berkala dan terus-menerus oleh para kardinal, oleh para imam, maupun juga umat awam yang lokasinya saat ini berada di luar kapel atau berada di lapangan Basilika Santo Petrus. Dan yang kita lihat pemirsa, saat ini ibadah dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell yang menjabat saat ini sebagai Camerlengo Gereja Suci Roma. Sebagai Camerlengo, Kardinal Farrell yang bertanggung jawab untuk urusan administratif di Vatikan dan ia yang juga memimpin misa saat ini yang dimulai sejak pukul 9 waktu Vatikan. Kemudian pemirsa, nanti untuk pemakaman Paus Fransiskus jadwalnya hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 waktu setempat akan dilakukan di lapangan Santo Petrus. Misa ini dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re.
Dan kita tahu Basilika Santo Petrus ini menjadi tempat persemayaman yang dipilih untuk jenazah Paus. Ini punya makna yang dalam, pemirsa. Ini dalam ajaran Gereja Katolik, ini dipilih menjadi tempat sebagai bentuk penghormatan pada Paus pertama Gereja Katolik. Dan ini adalah basilika yang dibangun di atas makam Santo Petrus. Itulah mengapa Basilika Santo Petrus ini dipilih sebagai tempat persemayaman terakhir Paus Fransiskus dan juga paus-paus terdahulu sebelumnya. Sancte Bonaventura, ora pro Deo, Sancte Toma de Aquino, Pemirsa Breaking News Metro TV, pemindahan jenazah Paus Fransiskus dan juga persemayamannya di Basilika Santo Petrus masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Sancte Francisce de Sales, ora pro Deo, Sancte Alphonse Maria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.